kami semua jemaat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Mazmur pasal 13 dengan perikop doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan terlebih melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Shalom. Boleh beri salam dulu kiri kanan. Kalau tadi belum salam bisa senyum sedikit ya. Mana senyumnya gitu ya. Iya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah ada di minggu pertama bulan Juli. Wah, rupanya sudah bulan Juli ya. Tidak lama lagi kita masuk lagi perayaan Natal. Ya, hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dan ada tema yang sudah ditetapkan. Temanya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Itu tema kita. Mudah-mudahan nanti bisa dihafal ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Sebenarnya tema ini diambil dari ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 13 yang sudah kita baca bersama-sama, ini adalah Mazmur Daud. Mazmur ini berisi ratapan ataupun ungkapan hati Daud, atau bisa dikatakan curhatnya Daud kepada Tuhan. Karena dia menghadapi berbagai masalah yang berat. Masalah-masalah yang membuat dia mengalami kesesakan. Tetapi di akhir dari pergumulan doanya ada sebuah pengakuan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Inilah tema kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tema ini ataupun Mazmur ini mau mengingatkan kita bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bebas, yang luput dari masalah. Nah, ini kita diingatkan. Bahkan raja pun seperti Daud, dia juga bisa mengalami pergumulan yang berat. Raja ataupun rakyat biasa, orang kaya ataupun orang miskin, orang tua atau orang muda, semua punya pergumulan masing-masing. Semua kita yang hadir di sini pasti semua punya pergumulan. Hanya kita tidak edarkan list gitu ya. Tapi kalau dikasih list, coba daftarkan apa persoalannya. Semua pasti punya. Tapi sebagian besar kita mungkin masih bisa menahan sehingga tidak semua harus
ungkapkan kepada teman, ya cukup disampaikan kepada Tuhan, seperti Daud ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi setiap masalah ataupun pergumulan. Bahwa masalah pasti ada, pergumulan pasti ada, tapi sikap kita ketika menghadapi pergumulan, nah itulah yang perlu kita pahami. Maka berdasarkan Mazmur 23 ini, kita akan belajar beberapa hal penting. Setidaknya ada 3 yang saya catat di sini menjadi poin yang penting. Pertama, dalam kesesakan Daud datang kepada Tuhan. Bahwa dalam kesesakan, dalam pergumulan, Daud meratap kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, maka alamat pertama yang harus kita tuju hendaknya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Jadi Daud di sini mengungkapkan apa yang di hatinya secara jujur. Dia jujur kepada Tuhan. Dia tidak menutupi pergumulannya. Karena banyak orang kadang-kadang begitu ya. Dia menutupi apa yang di hatinya. Dia tidak jujur. Tapi Daud itu jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun persoalan yang dihadapi itu memang ya bertubi-tubi, tidak mudah. Dia mengungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Sampai 4 kali dia mengungkapkan dengan frasa, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Kita bisa lihat itu dalam ayat yang kedua ya. Berapa lama lagi Tuhan? Diulang lagi, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi 4 kali dia ulangi ini. Berapa lama lagi? Dia merasa seolah-olah dia sudah dilupakan oleh Tuhan. Dia merasa seperti itu. Maka dia bertanya, berapa lama lagi? Dia merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap pergumulannya. Maka dia berkata, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dia merasa Tuhan membiarkan dia hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Maka dia bertanya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Dia merasa bahwa Tuhan membiarkan musuh-musuhnya untuk merendahkan dia. Di dalam ayat yang ketiga bagian akhir itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia sungguh meratap. Dia sungguh merasakan ini sesuatu yang berat. Dia merasakan kesesakan, merasa tidak berdaya, merasa ditinggal sendiri, dan dia menantikan pertolongan dari Tuhan. Tapi kok tidak kunjung datang? Kok rasanya lama? Maka dia bertanya, berapa lama lagi? Kenapa begitu lama? Masih adakah harapan? Ya kadang-kadang kita juga bisa begitu ya. Ketika kita menghadapi konflik atau persoalan, pergumulan, maka kita bisa juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada orang yang bercerita, bersaksi bahwa dia seolah ditinggalkan Tuhan ketika menghadapi masalah yang berat. Lalu pertanyaannya bukan berapa lama lagi, tapi masih adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Nah, itu adalah ungkapan perasaan. Tapi sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, tidak usah keseluruhan, Mazmur ini saja, bahwa sesungguhnya Tuhan itu sebenarnya tetap ada. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha hadir. Dia disebut sebagai omnipresence, dia selalu hadir. Tapi seringkali bahwa manusialah, kitalah yang tidak merasakan kehadirannya. Kenapa? Karena kita sering terblok dengan masalah. Lalu kita memandang masalah yang begitu besar sampai kita tidak bisa melihat ada Allah yang lebih besar. Ini kan sama seperti kisah 12 pengintai.
di mana ada 10 pengintai, yang 2-nya itu Yosua dan Kaleb, melihat masalah begitu besar sampai mereka tidak lagi melihat Tuhan, sampai mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan karena melihat persoalan itu begitu besar. Tidak mungkin kita masuk ke sana. Begitulah kata mereka yang mayoritas, yang 10 orang itu. Tidak mungkin kita bisa masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan. Kita ini kecil. Mereka besar sekali, seperti raksasa. Kita ini seperti semut. Jadi membayangkan atau membandingkan antara raksasa dengan semut. Kalau memang perbandingannya adalah penglihatan mata jasmani kita, ya memang bisa begitu. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata, kita pasti masuk ke sana. Memang betul bahwa pergumulan di sana, masalah di sana memang besar. Tapi kita punya Allah jauh lebih besar. Maka kita pasti akan masuk dan menduduki negeri itu. Ya, puji Tuhan, masih ada anggota jemaat waktu itu berkata amin. Walaupun di sini belum ada amin. Bahwa kita akan bisa masuk ke negeri itu. Kita akan mengalami kemenangan. Karena kita memiliki Tuhan jauh lebih besar dari segala pergumulan, dari segala masalah yang kita hadapi. Amin. Nah, ini baru amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang memang ketika menghadapi masalah bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tapi malah mundur. Lalu selalu pertanyaan ini, berapa lama lagi? Waktu masa Covid, banyak orang mengalami penderitaan ya. Kita juga bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Covid ini berapa lama lagi? Seolah-olah semuanya sudah mengalami jalan buntu. Banyak orang panik. Ya, pemberitaan juga membuat kita makin panik. Tiap hari jumlah yang terpapar Covid semakin bertambah-tambah. Bukan hanya terpapar, jumlah yang meninggal terus diberitakan, membuat orang makin mengalami kepanikan, ketakutan. Ditambah lagi sebagian rohaniwan yang tidak bertanggung jawab berkata ini sudah kiamat. Itu langsung mengajarkan ini tanda-tanda kiamat. Wah, terburu-buru kadang-kadang mengambil kesimpulan. Tapi ketika persoalan itu ada, ketika pergumulan yang begitu berat, memang banyak orang bisa mengambil satu kesimpulan berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang dialaminya. Tetapi ketika kita membaca bagian ini, kita disadarkan bahwa betul masalah itu ada. Kita bisa jujur kepada Tuhan, bisa, memang harus jujur. Kita bisa berargumen kepada Tuhan, bisa juga. Kita bisa meratap kepada Tuhan, bisa. Berapa lama lagi Tuhan? Seperti Daud berkata, bisa juga, tidak ada yang salah di situ. Tetapi sekarang kita yang sudah membaca firman Tuhan, dan kita ternyata sudah tahu endingnya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar, maka daripada kita bertanya-tanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan penderitaan ini? Berapa lama lagi Tuhan doaku kau jawab? Berapa lama lagi ya Tuhan aku harus menanti supaya aku bisa berhasil, supaya aku bisa sukses? Berapa lama lagi ya Tuhan situasi ini aku harus hadapi? Daripada kita lebih banyak bertanya berapa lama lagi ya Tuhan, maka mari kita gunakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Ya, kalau orang sering berkata quality time katanya, kita pergunakan quality time bersama dengan keluarga. Tapi sekarang firman Tuhan mengajar kita, daripada kita bertanya berapa lama lagi Tuhan, maka mari kita mempergunakan waktu yang ada sebagai quality time dengan Tuhan. Nah, ini penting. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud selanjutnya. Bagian yang kedua yang kita lihat bahwa dalam ratapannya Daud memohon belas kasihan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 4 dan ayat yang kelima, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.
Jadi kita lihat Bapak Ibu, dalam ayat 4 dan ke-5 ini, bahwa Daud tidak hanya stop dalam ratapan. Dia tidak hanya meratap, lalu kemudian setelah itu apa? Tetapi dia setelah menyampaikan ratapannya, kemudian dia menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Jadi dia melanjutkan dengan doa, dengan permohonan, bahkan dengan satu sikap iman, dalam satu sikap yang berani, dia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Aduh, emangnya siapa kita ya, kalau kita berani berkata, pandanglah kepada saya. Emang kita yang mau perintahkan Tuhan? Kita yang mengatur dia? Ternyata bukan itu konsepnya. Tetapi yang kita lihat di sini, bahwa Daud memiliki satu keberanian iman, karena dia sudah mengenal Allah. Dia sudah mengenal Allah. Dia sudah memiliki pengalaman yang banyak bersama dengan Allah di hari-hari sebelumnya. Dia yakin bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang hidup. Sehingga dia berani berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Jadi di sini kita garis bawahi, ya Tuhan Allahku. Satu pengakuan iman secara pribadi yang lahir dari hatinya. Jadi memang ada, seperti tadi saya singgung, ada beragam sikap orang ketika menghadapi pergumulan yang panjang. Ada yang terus dalam komplain, mengeluh terus, protes terus, tidak pernah merasakan kepuasan di dalam hidupnya. Dan tidak sedikit orang akhirnya setelah mengeluh, lalu kemudian menyerah. Ya, itu seperti gambaran orang Israel ketika sudah keluar dari tanah perbudakan, sudah keluar dari Mesir, Tuhan sudah pimpin, tapi terus mengeluh. Apa yang terjadi? Apa untungnya? Tidak ada sama sekali untungnya ketika mereka mengeluh dan mengeluh hanya sampai di situ. Malah yang terjadi kerugian karena mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka akhirnya sampai berhenti di padang gurun itu karena mereka dikuasai oleh keluhan-keluhan tetapi bukan kepada ketaatan. Tetapi kita lihat di sini bahwa Daud memohon dengan sangat berani, menghadapkan dirinya dengan Allah. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Memang sebelumnya dia pernah atau sempat merasakan seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi sekarang dia dengan iman berkata, pandanglah kiranya kepadaku. Wah, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, wah, siapa yang bisa memandang Tuhan? Siapa yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan? Tetapi kita lihat di sini bahwa iman kepada Tuhan, iman yang hidup, yang didasarkan kepada pengenalan secara pribadi, itulah yang membuat dia tetap maju dan berani datang kepada Tuhan dan berani berkata kepada Tuhan, pandanglah aku, jawablah aku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuh tidak bersorak-sorak. Jadi dia sungguh-sungguh meletakkan imannya, meletakkan bebannya kepada Allah. Dan dia sadar bahwa hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa menghidupkan dia, yang bisa menyegarkan matanya, yang menyukakan hatinya. Hanya firman Tuhan yang menghidupkan. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian yang lain, Mazmur 119, itu kita tahu jelas ya. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dalam Mazmur 19 ayat 9, di sana juga dikatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi ketika Daud merasakan satu kesusahan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menutupi
matanya, menutupi pandangannya. Itulah berbagai beban itu. Maka dia sekarang meminta kepada Tuhan, pandanglah kepada saya, buatlah mataku bercahaya. Membuat mata bercahaya, sebagaimana Mazmur 19, hanya firman Tuhan. Artinya yang membuat pandangan kita menjadi terang, cara pandang kita bisa berubah, hati kita bisa bersuka, itu hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu pasti hanya sementara saja. Tapi yang membuat kita mengalami kehidupan, yang membuat hati kita bersuka cita, yang membuat mata kita menjadi terang, yang menghidupkan kita, hanya firman Tuhan. Sebagaimana Mazmur 19 ayat 9. Dan yang terakhir kita lihat bahwa Tuhan menjawab doanya Daud. Bahwa dalam doanya, hati Daud tiba-tiba melonjak kegirangan. Dia bersuka cita. Maka ayat yang ke-6 dia sampaikan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hatiku bersorak-sorak. Wah, bagaimana ya menggambarkan hati bersorak-sorak? Biasanya yang bersorak mulut gitu ya. Tapi dikatakan hatiku bersorak-sorak. Nah, ini juga mengingatkan kita kepada kisah Yohanes Pembaptis ya. Itu sebagai contoh. Ketika dia dalam kandungan, dikandung oleh ibunya, tidak dikandung oleh bapaknya. Siapa ibunya Yohanes Pembaptis? Namanya Elisabeth. Lalu dia mendapatkan kunjungan dari Maria. Tapi dikatakan ketika Maria mengunjungi Elisabeth, saudaranya, bayi di dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Artinya Yohanes dalam kandungan kegirangan. Kenapa? Karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia berjumpa dengan Sang Firman. Nah, itu juga ketika Daud berkata, hatiku bersorak-sorak. Kapan hatinya bersorak-sorak? Ketika dia sudah mengalami Tuhan, ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, hatinya bersorak karena penyelamatanmu. Sekarang dia sudah merasakan satu ketenangan karena di dalam doanya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi rupanya Bapak Ibu, perjumpaan kita dengan Tuhan itu, wah, tidak selalu seperti kesaksian ada orang bersaksi, saya melihat Tuhan. Wah, dengan penglihatan, ada kan begitu ya kesaksian orang. Ada penglihatan rohani, dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat jubahnya warna putih, berarti jubah saya salah karena hitam. Kemudian orang berkata, dia senyum, begitu ya, macam-macam penglihatan orang. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Daud berjumpa dengan Tuhan di dalam doanya. Jadi kita mau berjumpa dengan Tuhan, mari kita semakin banyak berdoa. Karena di dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Doa itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita tidak usah harus mengharapkan hal-hal yang spektakuler bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Jangan tunggu badai besar dulu. Oh, saya mau mengharapkan badai dulu. Kemudian gempa dulu baru berjumpa dengan Tuhan. Tidak perlu. Tapi justru di dalam doa pribadi kita, ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir. Bukankah dia ada di dalam hati kita sebenarnya? Orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Jadi Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh. Dia ada di sini. Dia ada di dalam hidup kita. Hanya kita yang sering merasakan Tuhan itu jauh. Bukan Tuhan yang jauh, kita yang sering menjauh dari Tuhan. Kita melalaikan firman-Nya. Kita tidak menaati firman-Nya. Kita tidak percaya sungguh-sungguh. Walaupun kita tiap-tiap minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi seringkali kita tidak percaya sungguh-sungguh. Lalu kita selalu bertanya, kenapa begini Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Kita sudah harus meninggalkan pertanyaan itu. Sudah harus berpindah. Bukan berapa lama lagi.
Tapi kita bertanya kepada diri, berapa lama aku bersama dengan Tuhan? Quality time saya dengan Tuhan, itu yang harus kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Jangan karena liburan sekolah kita lebih banyak berlibur lagi kan? Ya, libur sekolah, libur juga doa, libur saat teduh, enggak juga. Kalau hubungan pribadi tidak boleh libur. Kalau kita libur saat teduh, nanti kita libur sarapan. Sampai orang bilang, no Bible, no breakfast katanya. Ya, jadi kalau kita harus makan tiap hari, ya kita juga harus baca firman Tuhan, makanan rohani. Kita harus berdoa. Ya, sebenarnya ini hal yang praktis dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, sudah melakukan. Saya hanya mengingatkan kembali supaya kita semakin bersemangat, bergairah. Jangan sampai berbagai pergumulan mengalahkan kita. Tapi kita harus menang terhadap segala pergumulan. Karena kita punya iman. Karena kita punya Tuhan. Sama seperti Daud. Dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak. Aku mau menyanyi bagimu. Inilah yang seharusnya kita lakukan kalau kita sudah merasakan, sudah mengalami yang namanya kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hesed Adonai. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan kepada kita sebenarnya tidak pernah berakhir dan tidak pernah gagal. Jadi kalau bicara kasih setia Tuhan itu terus menerus. Tidak pernah berakhir, tidak pernah gagal. Daud akhirnya mengakui kasih setia Tuhan itu. Dan terhadap Tuhan yang punya kasih setia yang tidak terbatas, dia berkata, aku percaya. Aku percaya. I believe. Kita harus percaya. Percaya di sini bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar setuju, tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jadi unsur dari percaya itu ada 3 Bapak Ibu. Percaya itu berarti saya tahu kepada siapa aku percaya. Kemudian setelah itu saya setuju. Saya setuju kepada apa yang saya tahu itu. Tapi kemudian yang ketiga, saya mau taat dan menyerahkan hidupku kepada Tuhan yang sudah saya tahu, yang sudah memperkenalkan dirinya kepada saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah renungan atau khotbah minggu ini. Bahwa sekali lagi, tidak ada hidup yang bebas dari masalah. Tidak ada orang yang bebas dari pergumulan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita ketika menghadapi masalah. Maka firman Tuhan ini mengajar kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap datang kepada Tuhan. Jangan berhenti sampai pada ratapan, jangan stop hanya sampai kepada keluhan, tapi terus di dalam iman, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah terbatas dan tidak pernah gagal. Kalaupun saudara dan saya, kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, ingatlah bahwa itu merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk melatih iman kita. Pergumulan, persoalan, sarana yang Tuhan pakai untuk melatih iman kita, untuk terus menguji kualitas iman kita, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan di berbagai tempat di muka bumi ini.
di mana firman Tuhan diberitakan, biarlah di sana kasih Tuhan dinyatakan, Roh Kudus bekerja, sehingga makin banyak orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.